Kembali di iNews Sore pemirsa, kawanan perampok bersenjata tajam nekat menyatroni sebuah rumah 2 lantai di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya mengambil perhiasan ratusan juta, perampok juga menyandra dan melukai penghuni rumah. Satreskrim dan Identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang terjun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah 2 lantai Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah nomor 28 yang dihuni satu keluarga itu disatroni kawanan perampok bersenjata tajam pada Selasa sore kemarin. Para pelaku diduga masuk melalui jendela di lantai 2 usai memanjat tembok belakang. Tak hanya menyandra, para pelaku juga tega melukai korban hingga terluka parah bersimbah darah. Setelah berhasil memaksa korban membuka pintu berangkas, para pelaku kemudian kabur dengan membawa sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Nggak ada yang mau tahu. Nggak ada yang mau tahu. Saya udah ngomong sama ini ketua RT-nya. Cepet-cepet gerebek. Maksud saya ntar supaya nggak terjadi apa-apa. Nggak taunya. Jam berapa itu, Bu? Itu jam 11 siang. Terus saya pergi ke kafe kampung makan. Dari kafe kampung makan saya sempat tiduran di taman, ya kan. Balik lagi. Terus teman saya bilang, itu ada terjadi pembunuhan. Saya lari ke sini. Informasi lainnya pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran sejauh 2 km. Hingga pagi tadi Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada hari Selasa kemarin kembali mengalami erupsi efusif disertai muntahan awan panas guguran. Awan panas pertama terjadi pada pukul 8.55 dengan amplitudo maksimal 21 mm durasi 274 detik dengan estimasi jarak peluncur 2 km mengarah ke barat atau hulu Kali Sat Putih. Awan panas kedua terjadi pukul 19.10 dengan amplitudo maksimal 49,86 mm durasi 145,5 detik dengan estimasi jarak peluncur 2 km mengarah ke barat atau hulu Kali Sat Putih. Dan awan panas ketiga terjadi pada pukul 19.30 dengan amplitudo maksimal 44,49 mm, durasi 177,43 detik dengan estimasi jarak luncur 1,7 km yang mengarah ke barat daya atau hulu Kali Kerasak, Magelang, Jawa Tengah. Selain awan panas erupsi efusif, Gunung Merapi juga disertai guguran material dan guguran lava pijar. Tercatat pada hari Selasa hingga Rabu pagi ini, total ada sebanyak 155 kali guguran material dan 61 guguran lava pijar. Hingga saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta masih menetapkan status Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Warga dan wisatawan diimbau tidak melakukan kegiatan apapun di dalam zona bahaya yang direkomendasikan, yaitu radius 5 hingga 7 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan penyelenggaraan Haji 2026 serta membahas persiapan sumber daya manusia dan kerjasama teknologi strategis. Assalamualaikum. Selain membahas haji, Presiden juga memanggil sejumlah menteri untuk mendapatkan pembaruan terkait berbagai program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi terkait persiapan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang tengah berjalan.
Ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin laporkan pelaksanaan haji tersebut. Termasuk soal kesehatan, Pak. Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan pentingnya. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Menurut Mensesnek, Presiden saat ini ingin fokus menyelesaikan persoalan di dalam negeri. Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan. Nah, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia, beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal dan dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis. Sementara itu untuk menekan ketergantungan pada impor LPG, pemerintah kembali menggaungkan program pembagian kompor listrik kepada masyarakat. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 815,56 miliar rupiah untuk program pengadaan kompor listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan tengah menyiapkan program kompor listrik dengan teknologi baru sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap liquefied petroleum gas atau LPG. Bahlil menjelaskan saat ini ketergantungan Indonesia terhadap LPG masih sangat tinggi, yakni sebesar 80% kebutuhan LPG nasional yang dipenuhi melalui impor. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 815,56 miliar rupiah untuk program pengadaan kompor listrik pada tahun 2027. Dalam rangka kita mendorong bauran energi, kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal 120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini, itu pasti di atas 183 triliun. Di atas 130 triliun. Saya ulangi, di saat ICP seperti ini, harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas 130 triliun. Subsidinya di atas 80 triliun. Nah, kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.